Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 14 April 2025, renungan kita berjudul Peduli pada Sesama. Firman Tuhan kami ambil dari Filemon 1 ayat 4 dan 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ada satu kisah mengharukan tentang seorang kakek yang merasa kesepian di masa tuanya. Kakek tersebut berlangganan koran hanya agar dia tidak merasa sendirian. Karena dia akan mendengarkan ketukan loper koran di rumahnya. Suatu saat ia menutup lubang kotak surat di depan rumahnya, tempat biasanya koran diselipkan oleh loper koran. Ketika loper koran tiba untuk mengantar koran, ia kaget melihat lubang kotak suratnya ditutup. Ia pun mengetuk pintu rumah si kakek, dan dengan langkah goyah si kakek perlahan membuka pintu. "Kek, kenapa lubang kotak suratnya ditutup?" tanya loper koran. "Saya sengaja menutupnya," jawab si kakek sambil tersenyum. "Saya ingin saat Anda mengantarkan koran kepada saya, Anda akan mengetuk pintu atau membunyikan bel dan menyerahkan koran langsung kepada saya," lanjut si kakek. "Tetapi hal itu akan menyita waktu saya untuk pergi mengantar koran ke pelanggan lainnya," kata loper koran yang merasa bingung dengan permintaan si kakek. "Tidak apa-apa. Bagaimana jika saya memberi Anda 500.000 setiap bulannya sebagai biaya tambahan untuk hal itu?" tambah si kakek. Dengan ekspresi memohon, si kakek menambahkan, "Jika suatu hari nanti Anda tidak mendapat jawaban saat mengetuk pintu, tolong hubungi tetangga." Loper koran pun terkejut dan bertanya, apa maksud si kakek? "Istri saya sudah meninggal. Anak saya berada di kota lain. Dan saya tinggal di sini sendirian. Siapa tahu waktu saya akan tiba." Loper koran melihat lelaki tua itu menitikkan air mata dan mukanya menjadi sembab. Lalu ia bertanya, "Apakah kakek berlangganan koran untuk dibaca setiap hari?" Dengan pelan si kakek menjawab, "Saya tidak pernah membaca koran. Saya hanya berlangganan suara ketukan." Kakek ini hanyalah sebuah contoh saja dari sekian banyak orang di sekitar kita yang merasa kesepian. Bukan hanya mereka yang sudah lanjut usia, tetapi juga ada mereka yang masih muda, yang merasa sendirian karena tidak ada orang yang peduli kepada mereka. Mungkin saja kita melihat teman, kenalan, tetangga, atau siapapun yang sering kita temui sebagai orang yang baik-baik saja. Tetapi siapa tahu bahwa mereka juga sedang mengalami kesepian, kehampaan, dan tanpa arah yang jelas dalam hidup mereka. Ada banyak cara kita bisa peduli kepada orang lain. Cukup dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan mengirimkan ucapan atau pesan melalui media sosial seperti WhatsApp atau Messenger, ataupun mengirimkan artikel yang bermakna. Makna sapaan tersebut adalah seperti mengetuk atau membunyikan bel pintu untuk saling peduli, menanyakan kabar, dan mendoakan keselamatan bagi orang lain. Rasul Paulus memuji Filemon
sebagai orang yang telah menghibur hati orang-orang percaya. Hal itu membuat Paulus bergembira dan dikuatkan. Perbuatan Filemon ini patut kita teladani. Kata-kata bijak hari ini, peduli dengan orang-orang di sekitar kita adalah bukti nyata dalam mengasihi sesama manusia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama, kita mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa, ajar aku untuk peduli dengan orang lain di sekitarku, dan mampukan aku untuk menolong mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Semua kita memerlukan orang lain. Mari kita peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Mungkin sapaan kita akan membuat hidupnya lebih bersemangat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan kita. Haleluya. Amin.